Selamat pagi adik-adik. Hari ini semua sehat ya. Kita bersyukur kita boleh lagi mau berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan masuk dalam ibadah. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Yang semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan-Mu melalui kehidupan kami. Pada minggu pagi ini Tuhan, Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini menjadikan kekuatan, pengetahuan, dan juga pencerahan bagi kami ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diberitakan ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya.
Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semua semangat ya. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita kembali satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami melalui channel YouTube Tuhan. Kami bersyukur bahwa walaupun kami beribadah dalam jarak jauh, kami bisa bersatu hati untuk memuji Engkau beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan juga senantiasa menyertai kami, menyertai keluarga kami juga sebagai orang tua dan juga adik kami, Tuhan sertai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Tuhan berkati Bapak Gembala Sidang kami, juga istri dan anaknya Tuhan, supaya selalu bisa melayani kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu, kiranya kami sehat selalu Tuhan, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.